Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lista Tamarniati dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemodelan Perangkat Lunak. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pemodelan Perangkat Lunak. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas PPL pada program studi di SMKN 3 Banjar. Saya harap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, terutama kepada guru pembimbing yang telah memberikan tugas sekaligus arahan sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Saya juga berterima kasih kepada orang tua, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan dapat menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Daftar isi. Kata pengantar, ucapan terima kasih. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan penulisan. 1.4 manfaat penulisan. Bab 2 pembahasan. 2.1 DFD. Di DFD ada pengertian DFD, komponen utama DFD, tingkatan DFD, fungsi utama DFD, dan contoh DFD. 2.2 activity diagram, pengertian activity diagram, komponen utama activity diagram, fungsi dan kegunaan activity diagram, dan terakhir contoh activity diagram. 2.3 kelas diagram, pengertian kelas diagram, komponen kelas diagram, fungsi kelas diagram, cara membuat kelas diagram, dan contoh kelas diagram. 2.4 use case diagram, pengertian use case, komponen use case, kegunaan use case, dan contoh use case. 2.5 flowchart, pengertian flowchart, fungsi flowchart, jenis-jenisnya, dan contoh flowchart. Bab 3 penutup, kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dalam proses pembuatan sebuah sistem diperlukan perencanaan dan perancangan yang baik agar sistem tersebut mudah dipahami dan dapat bekerja sesuai kebutuhan. Untuk membantu proses tersebut, ada beberapa alat bantu pencadangan yang bisa digunakan dalam dunia pemrograman dan rekayasa perangkat lunak, seperti use case, data flow diagram, activity diagram, dan flowchart. Setiap diagram memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk membuat sistem lebih jelas sebelum mulai dibuat. Use case digunakan untuk menggambarkan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan apa saja yang bisa mereka lakukan. DFD membantu menunjukkan bagaimana data bergerak di dalam sistem dari input sampai menghasilkan output. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dari awal sampai akhir. Sementara flowchart, gambaran langkah-langkah yang logis dalam suatu proses dengan simbol-simbol sederhana. 1.2 rumusan masalah. Apa sih yang dimaksud dengan use case, DFD, activity diagram, class diagram, dan flowchart? Yang kedua, apa fungsi dan kegunaan dari masing-masing diagram tersebut dalam proses perencanaan sistem? Bagaimana bentuk atau contoh sederhana dari setiap diagram sehingga mudah dipahami oleh siswa-siswi. 1.3 tujuan penulisan. Menjelaskan pengertian dari use case, DFD, activity diagram, class diagram, dan flowchart secara jelas dan mudah dipahami.
memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan masing-masing diagram dalam proses analisis dan perancangan sistem. Menyajikan contoh sederhana dari setiap diagram agar pembaca, khususnya siswa SMK, dapat memahami bentuk serta cara penyusunannya. 1.4 Manfaat penulisan. Menambah wawasan siswa-siswi mengenai diagram-diagram perancangan sistem yang sering digunakan dalam dunia pemrograman. Membantu siswa dan siswi memahami alur kerja dan struktur sistem sebelum membuat aplikasi sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Terus yang terakhir, memudahkan proses karena belajar siswa dapat melihat penjelasan dan contoh diagram yang disajikan secara sederhana. Bab 2. Pembahasan 2.1 Pengertian DFD. Diagram aliran data atau data flow diagram adalah representasi visual yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem atau proses, yang meliputi bagaimana data masuk, diproses, disimpan, dan keluar. Komponen utama DFD: entitas eksternal, proses, penyimpanan data, dan aliran data. Tingkatan DFD level 1 memecah proses utama pada diagram konteks menjadi beberapa proses inti. DFD level 2 dan seterusnya memberikan rincian lebih lanjut dengan memecah proses-proses dari level sebelumnya menjadi subproses yang lebih spesifik. Fungsi utama DFD: komunikasi untuk memudahkan pemahaman antara analisis sistem dan pengguna. Pemodelan memvisualisasikan aliran data dalam sistem yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Yang terakhir, desain membuat dalam perancangan sistem baru atau peningkatan efisiensi sistem yang sudah ada. Dan ini contoh data flow diagram. Selanjutnya ada 2.2 activity diagram. Pengertian activity diagram adalah diagram atau UML yang menggambarkan alur kerja atau proses bisnis suatu sistem sebuah visual. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, hubungan antar aktivitas, serta percabangan dan aktivitas paralel. Komponen utama activity diagram: start node atau titik awal, end node atau titik akhir, translation atau transisi, merge, penggabungan, fork, pepecahan, join, penggabungan paralel, dan streamline atau peran atau aktor. Fungsi dan kegunaan activity diagram: memodelkan alur kerja atau workflow, menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses secara keseluruhan, seperti proses pendaftaran atau pemesanan, memvisualisasikan logika kompleks, analisis proses bisnis, dan menjelaskan use case. Dan di sini contoh activity diagram. Selanjutnya ada 2.3 yaitu kelas diagram. Pengertian kelas diagram adalah jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan struktur sistem statis, menunjukkan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan atau relasi. Diagram ini berfungsi sebagai cetak biru untuk perancangan sistem berorientasi objek, memvisualisasikan bagaimana komponen-komponen sistem saling berhubungan dan memberikan pemahaman yang jelas tentang struktur dan fungsionalisnya. Komponen utama kelas diagram: kelas direpresentasikan sebagai kotak yang dibagi menjadi 3 bagian. Nama kelas, bagian paling atas yang berisi nama dari kelas tersebut. Atribut atau properti, bagian tengah yang berisi properti atau data dari kelas, misalnya judul dan harga.
Metode atau operasi bagian bawah yang berisi fungsi atau operasi yang bisa dilakukan oleh kelas, misalnya tambah produk, hitung total. Hubungan atau relasi, garis yang menghubungkan antar kelas atau menunjukkan interaksi. Jenis relasi yang umum meliputi asosiasi, hubungan statis antar dua kelas, sering digunakan untuk menunjukkan hubungan memiliki. Fungsi dan kegunaan kelas diagram. Model struktur sistem memberikan gambaran visual tentang struktur sistem, memudahkan untuk memahami bagaimana kelas-kelas terorganisir. Cetak biru implementasi berfungsi sebagai cetak biru awal untuk pengembangan perangkat lunak atau database. Mendefinisikan kebutuhan data, membantu menentukan data apa saja yang perlu disimpan dalam sistem dan bagaimana data tersebut terhubung. Dan di sini ada contoh kelas diagram. Dan selanjutnya ada 2.4 yaitu use case diagram. Pengertian use case diagram adalah diagram atau UML yang memvisualisasikan interaksi antara aktor dan sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh aktor dan sistem lingkup. Komponen use case diagram ada aktor, use case, sistem boundary, relasi, asosiasi, include, extend. Kegunaan use case diagram memvisualisasikan bagaimana sistem akan digunakan dan fungsi apa saja yang tersedia, memahami kebutuhan, komunikasi, dan memodelkan perilaku. Dan di sini ada contoh use case diagram. Yang terakhir ada 2.5 yaitu flowchart. Flowchart adalah diagram alir yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan proses dalam suatu algoritma atau sistem. Fungsi utamanya adalah untuk memvisualisasikan alur kerja agar mudah dipahami. Fungsi flowchart fungsinya untuk merencanakan dan mendokumentasikan, membantu merencanakan langkah-langkah suatu proses atau program sebelum dieksekusi. Visualisasi alur kerja menggambarkan alur proses secara sistematis agar mudah dipahami oleh siapa saja, termasuk orang awam. Komunikasi berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menjelaskan cara kerja suatu sistem kepada berbagai pihak. Jenis-jenis flowchart ada apa aja sih? Yang pertama ada bagan alir sistem, menggambarkan aliran data dan proses dalam keseluruhan sistem. Bagan alir dokumen, menelusuri alur suatu laporan atau dokumen. Bagan alir program, menggambarkan logika langkah demi langkah suatu program komputer. Dan sini ada contoh flowchart. Selanjutnya bab 3 atau penutup. Kesimpulan 3.1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa berbagai diagram seperti use case, DFD, activity diagram, class diagram, dan flowchart sangat penting dalam proses perancangan sistem. Diagram-diagram tersebut membantu menjelaskan alur kerja, struktur data, aktivitas, serta hubungan antar bagian dalam sistem secara lebih jelas dan teratur. 3.2 Saran. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai diagram perancangan sistem, saya memberikan beberapa saran sebagai berikut, yaitu siswa sebaiknya sering berlatih membuat diagram agar lebih terasa dan memahami perbedaan fungsi masing-masing diagram. Guru atau pembimbing dapat memberikan contoh studi kasus sederhana sehingga siswa bisa langsung mempraktikkan cara membuat diagram dari awal. Dan yang terakhir, pengguna software atau pendukung seperti Draw.io, StrawUML, atau aplikasi diagram lainnya dapat membantu proses pembuatan diagram menjadi lebih mudah dan rapi.
Mungkin cukup sekian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.